Hari ini menandai pilkada sudah selesai dilakukan. Siapapun pilihan kalian tidak jadi soal. Tapi kabar baik untuk kita semua warga negara Indonesia adalah karena kondisi keuangan kita akan jauh lebih membaik setelah pilkada ini selesai. Mengapa seperti itu? Jadi sebelum saya mulai, sesuai dengan judulnya, kita akan membagikan apa langkah-langkah untuk para zodiak mendapatkan hoki dan keuntungan sebesar-besarnya melihat nanti gerbang keuangan ini akan dibuka dan semuanya akan menjadi lebih baik mulai di tahun 2024 ini untuk kedepannya nanti. Seperti kita ketahui, pandemi ini menghancurkan perekonomian sampai ke titik yang paling kecil, sampai ke hal-hal yang mungkin kita tidak pernah sangka akan hancur. Ini luluh lantak. Dan saat itu semua mulai membaik di tahun 2022 akhir, 2023 awal, kita memasuki tahun politik. Dan kita berharap setelah tahun politik selesai, di tahun 2024 awal, Februari kemarin, kita bisa langsung melejit dan mendapatkan keuntungan. Tapi ternyata pilkada ini masih ada hingga 27 November. Nah, kita berharap yang paling utama di sini adalah tidak adanya 2 putaran, dan jika ini semua selesai, maka para zodiak ini akan melihat pintu rezeki dan pintu hoki ini akan terbuka seluas-luasnya. Maka jika kalian kemarin merasakan usaha kalian ini terasa sepi, pendapatan kalian jauh menurun, uang yang biasanya masuk ini tiba-tiba menjadi berkurang. Jangan khawatir karena ini terjadi kepada semua orang di tahun politik seperti ini. Dan yuk kita akan coba lihat mulai dari zodiak yang pertama. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita mulai dengan Aries. Aries yang pertama, lihat apa yang harus kalian lakukan untuk menyambut pintu uang yang akan terbuka ini. The Queen of Cups. Apapun tawaran yang ada di depan kalian, ingat bahwa apapun yang menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan, itu yang harus diutamakan. Bahwa kita bertanggung jawab tidak hanya kepada diri kita, tapi orang-orang yang secara biologis ini terkait dengan kita. Apakah orang tua jika kalian belum menikah? Ataukah istri atau anak-anak kalian semua. Nah, kalau kalian bisa memanfaatkan uang yang masuk pertama kali untuk kemaslahatan orang-orang ini tadi, maka pintu rezeki ini akan terbuka lebih luas, aliran uang dan rezeki ini akan mengalir dengan deras. Maka jika kuncinya itu tadi, kalian melihat apakah aliran uangnya ini bisa kalian utamakan untuk keluarga, orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang memiliki perasaan terkait dengan kalian, maka ini akan menjadi sebuah pintu masuk dan akan membuka pintu rezeki yang lainnya, terutama jika kalian memiliki kebutuhan pribadi sendiri. Jangan utamakan ambisi pribadi, tapi utamakan hal-hal yang bersifat kebutuhan pada orang-orang yang kalian cintai. Maka dari sini, ini semua akan membuka peluang yang lebih besar dan bisa saja sampai tahun depan, sepanjang tahun kalian akan mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk materi dan juga keberuntungan. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Yang kedua, Taurus. Untuk para Taurus, kita dapat kartu The Sun. Ini artinya semua peluang ini seakan-akan terbuka. Kalian tidak perlu takut apakah akan ada sebuah penipuan atau sesuatu yang tidak seperti yang kalian harapkan. Pesan menunjukkan juga bahwa kalian diminta untuk jujur, bertanya kepada diri sendiri apa yang ingin kalian capai. Maka apapun yang ada di depan, apapun yang ada di dalam, ini semua harus berdasarkan apa yang kalian harapkan dan inginkan, dan tidak usah kalian berpikir tentang hal-hal yang di luar itu dulu. Maka keinginan yang terdasar, keinginan paling mendalam, impian yang kalian harapkan, dan juga kalian akan bertemu dengan
dan banyak possibility yang kalian nggak perlu takut. Ini adalah possibility yang harus segera kalian ambil. Maka jika ada kemungkinan di depan mata, kalian pikirkan sebentar saja dan ambil kemungkinan itu tadi. Jangan terlalu dipikir lama karena saya melihat keuntungan yang terbesar ini didapatkan dari pengambilan keputusan yang cepat dan keberanian untuk bertindak. Yang ketiga, Gemini. Gemini the lovers. Cinta adalah perasaan yang tidak bisa didefinisikan. Seakan-akan tidak perlu sebuah energi atau tenaga untuk melakukan itu tadi. Maksud saya di sini adalah cinta bukan sesuatu yang menganut hukum kekekalan energi, di mana energi yang disalurkan itu harus didapatkan dari sesuatu yang lain. Cinta ini bisa tumbuh dengan sendirinya. Maka melakukan sesuatu untuk orang yang kita cintai, melakukan sesuatu akan apa yang kita cintai, ini akan membawa keberuntungan yang sangat besar. Maka fokus kepada apapun yang menjadi hobi kalian, sesuatu yang membuat kalian merasa passionate atau bersemangat untuk melakukannya. Maka jika kesempatan dalam bentuk finansial ini akan tiba, kalian diminta untuk melakukan hal-hal yang memang kalian sukai dan kalian gemari. Pun juga lakukan sesuatu kepada seseorang yang memiliki perasaan cinta atau mencintai yang besar. Jika tadi saya katakan Queen of Cups ini kan bisa saja kita harus sekali memiliki hutang membayar gaji karyawan seperti itu. Maka ini yang harus diutamakan. Atau misalkan kita memiliki sebuah kewajiban untuk membayar SPP sekolah anak kita, maka ini yang harus diutamakan. Nah, berbeda dengan hal ini adalah meskipun sama-sama orang yang kita cintai, tapi coba kalian melihat misalkan anak kita ternyata hobi olahraga. Nah, jika ternyata ada uang yang masuk, tidak ada salahnya membuka, kalau yang paling kecil misalkan di sini adalah berjualan jersey bola. Atau misalkan lebih besar lagi, kita investasikan bersama dengan teman membuka lapangan futsal. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan orang yang kita sayangi, ini akan memberikan peluang keuntungan dan juga profit yang lebih besar jika ternyata investasi keuangan itu bisa kalian manfaatkan dengan tepat. Cancer. Para kepiting ini ada kartu The Ten of Pentacles. Ini artinya kalian diminta untuk fokus kepada bisnis yang besar saja. Lupakan bisnis yang kecil-kecil. Jadi kalau ternyata ada banyak tawaran, tapi ternyata dalam tawaran tersebut ada bisnis yang frekuensinya ini besar, keuntungannya kecil, maka fokuslah kepada bisnis yang keuntungannya besar walaupun frekuensinya di sini itu kecil. Maka fokus kepada kualitas instead of kuantitas. Ini adalah sesuatu yang kalian harus pikirkan. Jadi Ten of Pentacles menunjukkan bahwa semakin besar sebuah bisnis, semakin besar kemungkinan untuk bisa memberikan keuntungan kepada banyak pihak, akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bisnis yang skalanya ini kecil dan juga memiliki frekuensi yang lebih besar. Perhatikan baik-baik, ulangi lagi jika kalian bingung, jangan sampai salah menjatuhkan keputusan. Untuk para singa-singa, Leo, kartu The Page of Cups. Kalian di sini tuh diminta untuk mengendalikan ego dan emosi kalian. Kedepankan kreativitas karena bisnis yang akan membawa keberuntungan untuk kalian ini adalah bisnis yang mungkin saja berbeda dengan bisnis-bisnis yang telah ada. Hindari melakukan bisnis as usual atau hanya membuka sesuatu tapi tidak memberikan sebuah diferensiasi atau perbedaan dari apapun yang kalian akan lakukan ini tadi. Atau jika kalian memang bekerja dalam sebuah kantor, maka pastikan kalian memiliki sesuatu untuk diingat yang berbeda dibandingkan karyawan dan pegawai yang lain. Atau jikalau ternyata kalian ingin melakukan sesuatu, maka lakukan sesuatu ini dengan cara yang berbeda. Menjadi berbeda, diingat karena kreativitas kalian, dan untuk itu mungkin kalian harus menurunkan ego. Ini akan memberikan keuntungan finansial yang lebih dibandingkan jika kalian melakukan sesuatu ala kadarnya atau seperti yang diperintahkan saja. Nah, para Virgo, apa yang harus dilakukan? The Five of Swords. Kalian diminta untuk belajar dari kesalahan kalian di masa lalu. Kalian coba untuk mengingat-ingat kembali hal-hal buruk yang pernah terjadi. Dan coba kalian rumuskan itu terjadi karena apa. Jika itu terjadi karena orang lain, maka bukan itu yang dimaksud. Hal-hal yang terjadi karena kesalahan dan kebodohan kalian. Maka jika kalian bisa mengambil nilai pembelajaran dari hal itu tadi, saya melihat bahwa kalian akan sukses di hal tersebut berlipat-lipat kali daripada sebelumnya. Maka berangkat dari kesalahan, mencari tahu apa yang hilang dari apa yang kalian lakukan di masa lalu, ini akan membawa kesuksesan dan pastikan kalian tidak takut untuk mengulanginya. Dan untuk para Libra, si penimbang-nimbang. Seven of Pentacles. Kalian diminta untuk waspada. Apapun bisnis yang kalian lakukan, ini akan terlihat tidak menyenangkan atau kurang seperti yang kalian harapkan. Tapi disitulah letak hoki yang sebenarnya. Maka jika kalian saat ini sedang melakukan sesuatu dan kalian hampir kehilangan passion, atau kehilangan harapan, atau kehilangan mimpi dari apapun yang kalian lakukan, maka disinilah sebuah tanda untuk kalian terus bertahan dan melakukan hal itu tadi. Apapun yang sekarang kalian lakukan ini akan menjadi sesuatu yang besar. Dan ini akan membawa keberuntungan tidak seperti yang kalian kira. Lebih besar dan bahkan bisa kalian bagikan kepada orang yang kalian sayang. Scorpio. The High Priestess. Lakukan sesuatu ini tanpa ada kreativitas yang berlebih.
Nah, kalau tadi ada beberapa kartu yang meminta kalian untuk mempelajari cara yang baru, maka ini kalian diminta untuk play it by the book. Kalian taati peraturannya, jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang bervariasi, dan kalian coba untuk teguh pada peraturan yang memang ada. Sedikit saja kalian melanggar, maka potensi loss yang akan terjadi ini akan sangat besar. Maka jika kalian mungkin ada di bidang keuangan, atau bidang-bidang sifatnya ini baku, maka kalian diminta untuk lebih berhati-hati lagi. Ini pun berlaku untuk hal-hal yang bersifat kreatif. Kalian diminta untuk tidak melakukan sesuatu eksperimen yang belum pernah kalian lakukan, sesuatu yang tidak terhitung. Maka kalian diminta untuk melakukan sesuatu benar-benar by the book atau sesuai dengan apa yang kalian ketahui, dan hindari melakukan sebuah variasi dari apapun yang sedang kalian jalankan. Untuk para Sagittarius, apa yang kalian dapatkan? The Six of Swords. Hijrah atau berpindah ini akan membawa keberuntungan jauh lebih besar. Bukan secara artinya kalian sedang bekerja terus kalian kemudian berubah menjadi seorang pengusaha. Bukan hijrah yang sebesar itu. Tapi hal yang sifatnya ini kecil ternyata bisa membawa perubahan yang mendasar dan besar. Misalkan dengan memulai pekerjaan kalian lebih awal. Atau kalian mulai mengenakan baju yang rapi jika ternyata baju kalian selama ini padanya. Atau mencoba untuk bergaul dengan sebuah circle yang baru. Maka di sini apapun yang akan masuk, pintu uang yang akan terbuka, ini akan termaksimalkan dan kalian mendapatkan keberuntungan yang kalian belum pernah dapatkan. Maka agar ini semua bisa terjadi, kalian diminta untuk melakukan sesuatu di tempat yang belum pernah kalian lakukan, dengan cara yang kalian belum pernah jalani, dan ini semua berdasar pada sebuah perbedaan yang sangat mendasar. Tapi ingat, jika ternyata ini adalah sebuah perubahan besar yang mengharuskan kalian untuk mengeluarkan sejumlah uang, atau ternyata memberikan sebuah risiko yang besar, hindari hal itu tadi. Fokus kepada perubahan kecil yang ternyata bisa mengimprovisasi dan memberikan sebuah nilai lebih dari apapun yang kalian lakukan. Capricorn. The Two of Wands. Jika ternyata pada pekerjaan kalian atau apapun yang kalian jalani, ini kalian diminta untuk melakukan sesuatu dengan jarak yang lebih jauh, atau mengerjakan sesuatu di tempat yang belum pernah kalian lakoni, atau bepergian ke tempat yang belum pernah kalian tuju, maka pilihlah ini sebagai sebuah opsi di mana pintu keuangan akan terbuka lebih baik lagi. Berdiam diri di satu tempat tidak akan membawa sebuah hal yang akan lebih besar. Merantau atau melakukan sesuatu, membuka cabang di luar kota, ini adalah satu hal yang kalian minta untuk dilakukan. Jika ini bisa kalian lakukan, maka pintu peluang yang lebih besar ini akan terjadi. Dan untuk itu kita diminta untuk menghitung terlebih dahulu, dan saat ini kita diminta untuk benar-benar memastikan sebelum kita melakukan perjalanan itu tadi. Maka melakukan perjalanan yang panjang dengan perhitungan terlebih dahulu apa yang akan kita tempuh ini tadi akan membawa keuntungan lebih besar daripada sebelumnya. Untuk Aquarius, disiplin dan tepat waktu kepada hal-hal yang bersifat keuangan atau angka ini akan membawa keberuntungan lebih besar lagi. Kita tahu bahwa dalam hidup kita bertemu dengan banyak angka yang menentukan siapa, apa, dan bagaimana kita melakukan sesuatu. Dari tanggal, jumlah uang, jumlah waktu saat melakukan atau durasi, dan juga kuantitas dari apapun yang kita lakukan. Maka kita diminta untuk mencatat semuanya dan menjadi disiplin. Karenanya, berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko yang berhubungan dengan angka, ini akan membawa keberuntungan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Kebijaksanaan untuk melakukan dan mengambil keputusan menjadi kunci penting atas apa yang juga akan kita jalani nanti. Maka jika kita menjadi raja untuk diri kita, melakukan hal-hal yang berani kita ambil, tegas untuk tidak terlalu berpikir rasa tidak enak dan juga sungkan, ini adalah kunci untuk kesuksesan dalam pekerjaan atau bisnis yang kalian akan hadapi dengan pintu uang yang terbuka setelah pilkada ini nanti. Dan kartu terakhir untuk Pisces, The Five of Pentacles. Melawan rasa takut terhadap apa yang paling kita takuti, ternyata akan mendatangkan keuntungan dan keuangan sangat besar di luar apa yang kita bayangkan. Maka kita diminta untuk melawan ketakutan kita. Jika kita selama ini takut untuk memfranchise usaha kita, atau takut untuk memulai sebuah usaha baru yang semua orang di sini menghalangi, maka siapa tahu disitulah letak keberuntungan yang sebenarnya. Selama ini bisa saja kita ditakuti oleh apa yang ada di pikiran kita. Dan apa yang terjadi mungkin saja tidak semenakutkan apa yang dibayangkan. Maka kalian diminta untuk melakukan hal ini tadi. Menghilangkan ketakutan, menghilangkan kekhawatiran. Tahu bahwa akan ada penolong di dalam perjalanan ini tadi. Dan dari sana saya akan melihat keberuntungan ini akan termanifestasi menjadi keuangan yang akan bisa kalian nikmati di akhir dan awal tahun depan nanti. Maka ini tadi adalah 12 zodiak
dan bagaimana cara kalian untuk menyikapi pintu uang yang terbuka dan rezeki yang akan datang berlimpah di akhir tahun 2020 menuju 2025 ini tadi. Jika kalian menganggap bahwa zodiak kalian yang paling penting, kalian salah besar. Karena kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dan mereka tentu saja memiliki zodiak yang beragam. Mengetahui apa yang mereka alami, mendukung dan juga menggabungkan antara hoki yang mereka miliki dan apa yang kita punyai akan membawa keberuntungan yang lebih besar nanti. Berkolaborasi, bersinergi, dan mari kita keluar dari semua kesulitan finansial, kemuraman masa depan, dan ketidakpastian nasib kita di akhir 2024 ini menuju 2025 ke depan nanti. Terima kasih. Dan untuk kalian semua yang ingin menanyakan secara detail, silakan hubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya membukakan kartu secara langsung dan lebih personal lagi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.